Peristiwa G30S yang menewaskan 6 orang perwira tinggi dan 1 perwira menengah masih menyisakan banyak teka-teki tentang siapa dalang di balik tragedi berdarah tersebut. Yang pasti sejak peristiwa Durjana itu, PKI luluh lantak dan diberangus hingga ke akar-akarnya. Banyak versi yang mengakibatkan gerakan Partai Komunis ini gagal dan hancur. Salah satunya justru sempat dicemaskan oleh Kolonel Latif. Kolonel Abdul Latif adalah Komandan Brigif 1 Kodam 5 Jaya. Dia tinggal di Jalan Cawang 1, Kafling 524-525, Jatinegara. Rumahnya ini sempat menjadi tempat 3 rapat penting terkait tragedi 1965. Pertama, rapat berlangsung pada tanggal 22 Agustus tahun 1965. Kedua, rapat pada tanggal 29 Agustus tahun 1965. Dan terakhir, rapat pada tanggal 6 September tahun 1965. Kesemuanya pada malam hari, tuduh Auditor Militer Letnan Kolonel Iskandar dalam persidangan Letkol Untung Syamsuri, pemimpin gerakan tanggal 30 September seperti tercatat dalam buku Gerakan tanggal 30 September di hadapan Mahmilab, Perkara Untung, 1966. Menurut Latif saat menjadi saksi dalam persidangan Untung, sebelum rapat di rumahnya, ada rapat lain yang berlangsung di rumah Kapten Wahyudi di Jalan Sindanglaya nomor 5. Mereka yang hadir nyaris selalu sama. Ada Letnan Kolonel Untung, Syam Kamaruzaman, Sujono, Supono, Latif, dan tentu saja tuan rumah Wahyudi. Dalam rapat di rumah Latif, peserta rapat adalah orang-orang yang sama seperti di rumah Wahyudi, ditambah kehadiran Mayor Agus Sigit, Komandan Batalion 203 Kodam Jaya, yang tinggal di Cijantung Blok H. Setelahnya rapat diadakan pada tanggal 12 September tahun 1965, tanggal 17 September tahun 1965, tanggal 26 September tahun 1965, tanggal 28 September tahun 1965, sedangkan rapat terakhir berlangsung pada tanggal 29 September tahun 1965. Rapat diadakan di beberapa tempat dan rapat terakhir berlangsung di rumah Syam Kamaruzaman, di Jalan Pramuka, Jalan Rawasari Buntu, Jakarta. Mereka yang hadir juga sama, ditambah dengan kehadiran Brigadir Jenderal Suparjo, yang baru pulang dari Kalimantan Barat. Seperti dicatat Victor M. Fick dalam kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi, 2005, dalam rapat terakhir itu, Latif mengeluh kehadiran soal 60.000 tentara reguler yang tidak ikut dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Latif khawatir, mereka akan menjadi lawan pasukan G30S. Pasukan berjumlah besar di Jakarta itu diantaranya berada dalam kendali Mayor Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad. Bagi Latif, seluruh pasukan AD yang tidak bisa dipastikan berada di kubu mereka sebagai hal serius untuk diwaspadai. Tentara adalah lawan paling berat bagi Partai Komunis Indonesia. Seperti diakuinya, sejak masih berusia 16 tahun, Latif sudah pernah bertempur melawan serdadu Jepang bersama Kenil. Setelahnya, dia juga pernah dilatih militer Jepang. Di masa revolusi ia bergabung dengan Republik dan mulai menjadi perwira. Dia juga menjadi bawahan Soeharto saat terjadi serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Pada tahun 1965, Latif sudah berkarir lebih dari 20 tahun di dunia militer, karir yang cukup panjang dan pengalaman. Jadi kekhawatirannya soal 60.000 tentara yang tak jelas keberpihakannya tidak bisa diremehkan begitu saja. 2 hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965, saya beserta keluarga mendatangi rumah keluarga Bapak Jenderal Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Ujarnya seperti terbaca dalam pledoi dirinya, Soeharto terlibat G30S 2000. Dalam pertemuan itu, ia mengaku hendak menanyakan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkannya kepada Soeharto. Menurut Latif, Soeharto malah mengatakan ia telah tahu hal itu.
Sehari sebelum datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta bernama Subagio, memberitahukan adanya info Dewan Jenderal, yang akan mengadakan coup terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno, kata Latif. Letnan Kolonel untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota. Kepada Latif, Soeharto mengatakan akan mengadakan penyelidikan terkait isu tersebut. Menurut catatan John Rusa dalam dalih pembunuhan massal, 2008, pada pertemuan itu rupanya Latif dan Soeharto bicara soal pertukaran rumah. Sebagai perwira komando distrik Jakarta, Latif mendapat sebuah rumah besar bekas kediaman Duta Besar Inggris. Latif mengatakan bahwa ia berencana memberikan rumah itu kepada Soeharto dan kemudian ia dan keluarganya pindah ke rumah Soeharto yang lebih sederhana, tulis John. Tak hanya pada tanggal 29 September Latif juga sempat menemui Soeharto. Pada tanggal 30 September tahun 1965, kali ini pertemuan mereka terjadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Hutomo Mandala Putra. Putra Soeharto sedang dirawat karena baru saja ketumpahan sup panas. Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan zal tempat Tommy dirawat. Aku Soeharto dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, 1989, yang disusun Ramadan KH. Autobiografi Soeharto itu tak menjelaskan apa yang mereka bicarakan. Namun, lain dengan versi Latif. Ia mengatakan malam itu lagi-lagi ada pembicaraan soal G30S, Pak. Malam ini kami beberapa kompi pasukan akan bergerak untuk membawa para jenderal anggota Dewan Revolusi ke hadapan Yang Mulia Presiden. Aku Latif. Meski terkejut, Soeharto tetap bersikap tenang. Kolonel Latif kemudian melakukan koordinasi akhir dengan Brigadir Jenderal Suparjo, Letnan Kolonel Untung, dan lainnya. Malam itu, Untung yang sehari-hari sebagai Komandan Batalion Kawal Kehormatan Pengawal Presiden Cakrabirawa bertindak sebagai pemimpin G30S. Selain menyatakan gerakan tersebut dipimpin oleh PKI, Pengadilan Militer atau Mahmilop menyatakan, Untung bersalah karena menjadi pemimpin gerakan yang menghilangkan nyawa para Jenderal Staf Umum Angkatan Darat, termasuk di dalamnya Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Gerakan ini gagal total, karena dalam waktu singkat berhasil dihantam oleh pasukan yang telah dicemaskan Latif. Soeharto ternyata tak seperti yang dipikirkan Latif. Soeharto justru menjadi Panglima Penggebuk G30S dengan mengerahkan pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, dan pasukan-pasukan Kostrad. Abdul Latif, yang meninggal pada tanggal 6 April tahun 2005, tentu saja merasa dongkol atas pengkhianatan Soeharto. Apalagi, Latif dipenjara bertahun lamanya, setelah G30S dan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Salam.